Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya tambang dan potensi sumber daya hutan. Tapi sebelumnya mari kita meminta hikmat kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini anak-anak kelas 7 akan belajar. Kiranya Engkau mau berikan hikmat, akal budi, kepintaran dari sorga, sehingga anak-anak ini boleh memperoleh pengetahuan ketika mereka belajar saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang potensi sumber daya air, saat ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang. Nah, adik-adik, di Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan yang besar. Hutan di Indonesia memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Nah, apa saja yang dihasilkan oleh hutan? Nah, salah satunya adalah kayu cendana. Kayu cendana ini ada di hutan Nusa Tenggara. Kalau bambu berada di Jawa Tengah dan ada di Sulawesi. Kalau kayu jati dihasilkan dari hutan yang terdapat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Kalau kayu pinus dihasilkan dari hutan pinus yang terdapat di Aceh. Kayu meranti dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dihasilkan oleh hutan. Dan kita masuk pada potensi sumber daya tambang. Apa saja yang dihasilkan oleh sumber daya tambang? Ada minyak bumi dan gas, ada batu bara, ada bauksit, ada pasir besi, ada emas, tembaga, timah, nikel, dan lain-lain sebagainya. Saat ini kita akan bahas mengenai minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas alam berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup sehingga disebut bahan bakar fosil. Nah, salah satu hal yang wajib dicatat adalah minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya minyak dan gas alam Indonesia akan terus menurun. Cadangan minyak Indonesia diperkirakan hanya tersisa sekitar 14 tahun saja apabila tidak ditemukan ladang-ladang minyak baru. Akibatnya, Indonesia akan menjadi pengimpor minyak bumi. Untuk itu, sumber-sumber daya alternatif seperti bioenergi, energi matahari, angin, dan lain sebagainya harus dikembangkan. Nah, kita masuk pada batu bara. Batu bara merupakan batuan hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen serta terkena pengaruh tekanan dan panas yang berlangsung sangat lama. Ini batu bara digunakan sebagai sumber energi seperti pembangkit listrik, pembakaran pada industri pembuatan batu bata, semen, dan baja serta lainnya. Nah, sekarang kita masuk pada bauksit. Bauksit berbentuk biji. Biji bauksit umumnya diolah menjadi alumina yang kemudian dijadikan logam aluminium. Logam aluminium merupakan bahan baku utama untuk berbagai industri manufaktur seperti otomotif, konstruksi, hingga sebagai peralatan rumah tangga. Dan kita masuk pada pasir besi. Pasir besi diinformasikan
dapat dimanfaatkan untuk industri logam besi dan juga pada semen. Di Indonesia, potensi endapan biji besi dalam bentuk pasir besi diperkirakan berjumlah 83 juta ton. Dan adik-adik, penambangan pasir besi terdapat di Cilacap atau Jawa Tengah, Sumatera, dan Flores dan Timor. Kita masuk pada emas. Emas merupakan logam yang bermanfaat atau logam yang bersifat lunak untuk mudah ditempa. Emas banyak digunakan sebagai barang perhiasan dan produksi emas ada di beberapa tempat di Indonesia. Nah, bagaimana dengan timah? Timah adalah logam berwarna putih keperakan dengan kekerasan yang rendah dan mempunyai sifat konduktivitas panas dan listrik yang tinggi. Kegunaan timah terutama untuk bahan baku logam pelapis, demikian juga dengan solder dan cenderamata. Di Indonesia, penghasilan sekitar 100.000 ton timah per tahun atau sekitar 40% dari pasokan timah dunia. Tembaga. Logam tembaga digunakan secara luas dalam industri peralatan listrik. Misalnya kawat tembaga dan paduan tembaga digunakan antara lain dalam pembuatan motor listrik, generator, kabel transmisi, instalasi listrik rumah dan industri, serta kendaraan bermotor dan lain-lain sebagainya. Nikel. Nikel digunakan sebagai bahan paduan logam yang banyak digunakan di berbagai industri logam. Potensi nikel terdapat di Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, juga ada di Papua. Bagaimana dengan aspal? Aspal merupakan bahan utama untuk pembuatan jalan. Aspal ditambang di Pulau Buton di Sulawesi Tenggara. Mangan. Sekitar 90% mangan dunia digunakan untuk tujuan metalurgi, yaitu untuk proses produksi besi baja. Sedangkan penggunaan mangan untuk tujuan non-metalurgi antara lain untuk produksi berbagai baterai kering, keramik dan gelas, serta kimia. Bagaimana dengan belerang? Belerang banyak digunakan di industri pupuk atau di industri kertas, cat, plastik, bahan sintetis, bahkan pengolahan minyak bumi, industri karet, dan lain sebagainya. Marmer atau batu pualam biasa ini digunakan untuk pembuatan tempat mandi, meja-meja, dinding, serta berbagai alat seni. Dan kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu yodium. Dalam industri farmasi, yodium dimanfaatkan sebagai bahan baku utama untuk larutan obat dalam alkohol. Dan ini digunakan untuk kesehatan. Dan yodium juga digunakan dalam garam untuk meningkatkan kualitas garam agar lebih sehat untuk dikonsumsi. Nah, yodium ditambang ada di Semarang atau Jawa Tengah dan ada di Jawa Timur. Itulah pelajaran kita pada saat ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.